tool lagi, pen tool, kita klik, dan kalau kita tahan dia akan membentuk kurva seperti ini. Nah, kita arahkan. Ini dalam posisi tahan dan mengarahkan ke titik selanjutnya. Oke, salam jumpa kembali bersama saya Ben Amroliansyah, masih tutorial dasar Adobe XD, cara mendesain, cara mendesain. Kali ini kita sudah sampai di cara menggambar basic shape selanjutnya. Kali ini kita akan membahas dua item sekaligus karena saling berkaitan. Yang pertama kita akan melihat tutorial bagaimana cara menggambar garis atau line. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan atau menggambar dengan pen tools. Oke, kita langsung saja buka filenya ini. Di sini ada dua. Ini kalau untuk menggambar line itu ini tombolnya atau mengklik huruf L, shortcut key-nya L. Yang ini di bawahnya itu dengan pen tool atau shortcut key-nya baru huruf P ya. Oke, untuk menggambar line kita langsung mengklik tombol ini atau kita pencet L. Saya pencet L di sini posisinya. Nah, di papan artboard ini kita langsung seperti pembahasan kita sebelumnya, kita mengklik satu titik di mana akan kita menggambar line tersebut. Jadi line ini cuma ada satu titik awal dan kemudian satu titik ujung. Jadi kita klik, kemudian tetap kita tahan, kemudian kita arahkan mau kemana dia. Nah, ini mau lurus, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke samping, atau kemanapun. Nah, cuma di sini coba perhatikan kemanapun sudut apanya, tetap sudutnya 0 karena itu masih bentuk dasar dari garis. Coba kita klik aja di sini ya. Nah, ini kan masih acak nih, mau kemanapun bentuknya. Memang dia sering memperlihatkan jarak-jarak dari elemen atau shape yang sudah ada itu terlihat gambarnya bentuknya. Coba kita. Nah, ini ada trik kita bisa menggunakan menahan sambil menahan tombol shift supaya dia memaksa bentuknya jadi bentuk horizontal atau vertikal atau dengan sudut kemiringan 45. Jadi ini dia akan 45 ini saya sambil menekan shift atau minus 45, kemudian di sini pun 45 ya. Jadi dari sumbu itu, sumbu X, Y, Z dia 45 derajat. Nah, ini kalau kita menekan shift, kita buat aja mungkin contohnya seperti ini. Nah, kalau kita tidak menekan shift, bentuknya akan kemana aja deh. Jadi kita nggak tahu apakah ini sudah lurus di sudut 0, karena di sudutnya pun nggak berubah itu. Nah, seperti sudut ini kan nggak berubah. Soalnya nanti kalau kita putar baru dia berubah. Misalnya. Nah, dia berubah dengan mengikuti di tengah-tengahnya gini ya. Kita hapus saja. Kemudian ada trik lain untuk menggambar line ini. Kita klik di sini. Ini kan titik awal dan titik akhir. Kalau kita sambil menekan tombol alternate, kalau di Windows itu dia akan, nah itu lihat akan dua garis ya. Dari titik awal dia akan kiri kanannya itu atau atas bawahnya akan sama panjang gitu. So kita contohkan di sini ya. Kita misal ambil garis bantu di sini, lihat, harus dalam mode ini dulu, ambil satu garis bantu di sini. Nah, kita akan membuat garis dari titik ini awalnya, kemudian kita tekan tombol alternate, akan kalau kita lepas ya akan seperti itu, terlihat ya. Ini juga bisa kita kombinasikan, ini kan masih belum bisa nih, belum lurus mau kemana dia, tidak dipaksanya horizontal, tapi memang kalau horizontal seperti ada klek gitu terkunci dia, kan ada garis bantunya. Sambil juga kita kalau mau triknya bisa menekan shift sama alternate, jadi dia langsung seperti itu. Misal kita arahkan kemari kan, dia nggak mau kemari, tetap kelipatan 90 atau 0 atau 45 seperti itu ya. Nah, misal gitu. Nah, kalau tadi acak kita seperti ini bentuknya, mau kemana aja. Nah, dan ini kemudian ya gitu ya, yaitu untuk
untuk bagaimana cara menggambar garis. Misalnya kita akan menghubungkan titik-titik yang di bintang ini. Misalnya kita lihat, kita gambar line, kita perbesar sedikit ya. Nah, kita akan menghubungkannya kemari, bisa kita buat juga kemari. Ini kalau kita tekan shift, dia akan seperti itu bentuknya. Ini akan berguna kalau dia misalkan bentuknya bujur sangkar ya. Kita mengulang kembali rectangle, tekan shift, kemudian kita coba tekan garis untuk membuat garis tambahan di sini. Kita ambil titiknya, kita besar. Kita akan menggambar garis di sini. Kita lepas dulu. Dia otomatis kalau 45 ini sepertinya tidak bujur sangkar ya. Tekan bujur sangkar. Oke, kita buat garis. Kita akan melihat bagaimana 45 derajat. Kita aktifkan. Coba kita aktifkan ini ya, sambil mengulang materi kita sebelumnya. Dalam posisi ini harus terselect ininya. Nah, ini gridnya kita buat square di sini biar terlihat. Coba kita arahkan snapnya kemari. Ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 7. Ini bentuk bujur sangkar ya. Kita akan membuat garis seperti ini. Kita mau coba kita buat di sini. Kalau kita tekan shift dengan 45 derajat, dia akan otomatis membentuk ini. Kita pindahkan, tekan shift juga. Nah, gitu ya. Ini juga mungkin kita bantu. Kita pindahkan anchor point-nya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai anchor point ini. Nah, seperti itu ya. Kita unselect lagi untuk ininya, gridnya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pen tool. Langsung kita klik yang ini atau huruf P, pen tool. Jadi pen tool ini bentuknya, kalau pen tool dia nggak harus ditahan, klik aja titik dimanapun, kemudian klik terus. Nah, ini biasanya kalau kita menggambar ini bentuknya acak-ngacak ya, bentuknya ngacak dan bisa dalam bentuk ditutup ataupun terbuka seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tekan escape. Setelah selesai kita tekan escape. Kita hapus satu persatu, kita ulang lagi pen tool ya. Jadi klik saja di mana aja, kemudian klik di titik berikutnya, bisa kita kunci seperti itu, maka ini akan menjadi satu kesatuan ya. Nah, kita tekan escape, satu kesatuan, satu lagi. Nah, kemudian ini salah satu lagi pen tool, kita klik dan kalau kita tahan dia akan membentuk kurva seperti ini. Nah, kita arahkan. Ini dalam posisi tahan dan mengarahkan ke titik selanjutnya. Ya, seperti itu. Misal buat seperti ini. Nah, kemudian tahan lagi, akan kembali kalau kita tidak double klik ya. Nah, oke, begitu. Jadi bisa berkreasi. Kalau kita delete di titik berikutnya akan ini begitu kita klik jangan langsung kita lepas, bisa langsung membuat seperti ini. Nah, otomatis ini masih terpengaruh sama titik sebelumnya kliknya. Nah, selanjutnya dia akan membentuk lurus lagi karena tidak pengaruh. Kita klik lagi, kita tahan, dia akan membentuk lagi seperti itu. Pengaruhnya ya silahkan berkreasi. Ini kalau kita tutupkan, dia akan membentuk menjadi shape.
Bagaimana kita cara mengecek ini shape atau bukan? Warnanya bisa kita ganti misalnya. Jadi warna itu kan. Jadi pen tool di sini bentuknya bisa menjadi polyline atau bentuk yang ngacak. Saya rubah gitu ya. Nah, oke. Kalau kita pencet delete, dia akan menghapus titik-titik yang aktif itu. Ya. Ya, silahkan berkreasi tuh bentuknya. Ya, demikian pembahasan mengenai line dan pen tool. Nah, pen tool ini nanti akan kita perdalam lagi, fungsinya banyak. Nanti kita akan men-tracing gambar, ya bisa dengan menggunakan pen tool ini. Jadi unitnya di Adobe itu, Adobe XD itu, ya, delete seperti itu ya. Jadi fungsinya itu sama seperti di Adobe Illustrator. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan Adobe Illustrator, ya ini fungsinya bisa menggambar line gitu ya. Oke, demikian pembahasan mengenai basic shape, line dan polyline. Sampai jumpa. Oke, baiklah rekan desainer, terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe, membunyikan lonceng, like, dan share ke media sosmed lainnya. Terima kasih, rekan bisa melihat video lainnya di layar yang akan muncul setelah ini. Sampai bertemu kembali. Cheerio!